penjelasannya sing mahasiswa niki. Waktu dan tempat kami sisilahkan. Iya, terima kasih Bapak. Kita masih diberi kesempatan, baik iman sehat. Maksud kami ke sini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah kami, yaitu tahu penyakitnya Bu ya. Untuk penyakit peredaran darah. Mungkin yang lagi masa terganggu oleh kami mohon maaf. Kemudian akan ada cek bukan gitu ya, kalau misalnya di kita gitu, kalau misalnya lu gitu yang lagi memompa, di situ yang lagi mengembang gitu kan, dan gitu ya. Nah, terus berbadang kerja naikkan aku ini ya ini ya kan rombongan belum Iya, banyak pikiran. Jadi harus hati-hati sekali bagi teman-teman ataupun ada saudaranya yang terkena hipertensi ataupun yang ada tekanan darah tinggi, itu untuk menjaga stabilan ataupun untuk mengontrol tekanan darahnya selalu dalam batas normal ya. Karena apa? Kalau seandainya tekanan darahnya tinggi, itu berisiko terjadinya penyakit-penyakit yang dapat membahayakan jiwa. Contohnya stroke, ataupun juga gangguan ginjal, ataupun juga serangan jantung. Nah, jadi berbahaya sekali ya. Bila Anda terkena tekanan darah tinggi ataupun hipertensi ini, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan anti hipertensi untuk mengontrol tekanan darah.
Nah, tentu harus diminum sesuai anjuran dokter dan juga jangan lupa cek kesehatan rutin baik di klinik ataupun ke puskesmas terdekat ya. Namun tentu harus diimbangi dengan pola hidup sehat maupun pola makan yang lebih sehat ya. Jadi harus dijaga pola makan, pola hidup. Jadi saya bahas dulu tekanan darah tinggi itu apabila tekanan darah teman-teman itu 140 ke atas. Apabila 140 ke bawah ataupun 120 ke atas, itu termasuk pra darah tinggi ataupun menjelang darah tinggi. Jadi kalau darah kita tinggi ataupun kita mengalami hipertensi itu sangat berbahaya sekali, bisa meningkatkan resiko terjadinya sakit jantung, gangguan fungsi ginjal, kemudian stroke, bisa terjadi kebutaan, dan juga bisa terjadi gangguan-gangguan lainnya ya. Nanti kita akan membahas 7 penyebab darah tinggi ataupun hipertensi ini secara umum. Yang pertama itu keturunan. Jadi apabila orang tua kita, saudara kita ada yang terkena darah tinggi ataupun mengalami hipertensi ini, itu ada risiko besar kita untuk mengalami juga, karena ini diduga ada kaitannya dengan faktor genetik. Nah, jadi misalnya ada saudara orang tua kita ataupun saudara dari ibu kita, ayah kita yang terkena, ataupun saudara jauh, itu juga kita harus hati-hati. Yang kedua itu usia. Nah, jadi apabila kita semakin bertambah usia, jadi usia yang sudah di atas 35 tahun itu harus hati-hati. Karena apa? Pada saat kita sudah bertambah usia, itu organ-organ kita sudah mulai fungsinya itu sudah mulai berubah, sudah mulai menurun. Jadi misalnya ginjalnya yang tadinya mengatur keseimbangan cairan, keseimbangan garam, kemudian pembuluh darah kita, dari pembuluh darah kita yang tadinya elastis, kemudian lama-lama akan berubah menjadi kaku. Jadi itu merupakan faktor dari penyebab untuk resiko darah tinggi ataupun hipertensi ya. Pola makan yang tidak sehat, pola makan seperti apa? Misalnya kita selalu makan makanan yang berlemak, jadi tinggi kolesterol. Kemudian kita selalu makan makanan yang terlalu asin, jadi tinggi garam. Nah, ini akan menyebabkan juga kita terkena darah tinggi ataupun meningkatkan resiko terjadinya darah tinggi. Seandainya kolesterol kita tinggi, kita bayangkan saja, kemudian pembuluh darah kita menumpuk di situ kolesterolnya, penebalan dinding pembuluh darah, jadi pembuluh darahnya akan lebih kecil. Misalnya seperti kita selang air yang tadinya lancar, besar lubangnya, kita kecilkan, pasti tekanannya akan meninggi. Nah, jadi itu beresiko teman-teman untuk terkena sakit jantung, sakit stroke. Nah, itu bahaya sekali ya. Yang keempat itu obesitas. Nah, obesitas ini bisa mengganggu kesehatan kita. Karena apa? Yang pertama, sel-sel di tubuh kita akan lebih memerlukan banyak nutrisi dan juga banyak oksigen. Kemudian volume darah kita juga akan meningkat. Otomatis tekanan darah kita juga akan meningkat. Nah, jadi yang kelima, orang yang jarang melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga. Nah, jadi saya tekankan di sini, teman-teman harus olahraga ya, usahakan minimal 2 kali ataupun 3 kali seminggu. Nah, orang yang jarang olahraga itu cenderung detak ataupun denyut jantungnya itu lebih tinggi dan juga meningkatkan resiko obesitas tadi. Yang keenam, ini kebiasaan merokok dan meminum alkohol. Nah, ini berlaku bagi perokok aktif, orang yang merokok. Sedangkan perokok pasif itu orang yang menghirup asap rokok. Nah, jadi dalam asap rokok itu terdapat zat kimia. Nah, jadi zat kimia ini nanti akan membuat pembuluh darah kita mengalami penyempitan, jadi tekanan darah kita bisa jadi tinggi. Sedangkan orang yang meminum alkohol ini akan membuat pembuluh darahnya lebih kaku, lebih keras. Nah, ini akan juga meningkatkan resiko terjadinya sakit-sakit darah tinggi ini ya, ataupun hipertensi. Intinya kami mohon maaf telah mengganggu ibu gitu, yang aktivisnya mungkin tadinya masak oleh kegangguan kami. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Iya, Bu. Minta bantuannya gitu. Mungkin dari saya segitu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.